الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan, dan semoga kita semua insyaallah terus-menerus dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pemeliharaannya dan dalam pelukan kasih sayangnya, karena hakikat kita dengannya adalah apa yang sering kita ucapkan, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah termasuk dari umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti petunjuk beliau sampai kita berjumpa dengan beliau insyaallah di padang mahsyar, di telaganya, dan terpilih dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Dan dengan itu insyaallah kita akan bersamanya, amin ya rabbal alamin, di jannatil firdausil a'la. Malam ini insyaallah kita teruskan kajian tadabbur Al-Quran kita di surah Ar-Ra'du, yang akan kita mulai dari ayat yang ke-19. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Di ayat-ayat kita sebelum ini kita sudah pelajari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas memperbedakan antara yang hak dengan yang batil. Walau di ayat kita sebelumnya penjelasan tentang perbedaan yang hak dan yang batil itu
Salah satunya melalui satu perumpamaan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana yang hak itu diumpamakan dia seperti air jernih atau logam ya murni yang tentunya bermanfaat untuk manusia sepanjang masa, sedangkan kebatilan itu diibaratkan buih yang mengambang di atas air, ya, nampak jelas seperti kata Allah, fahtamalas sailu zabadar rabi'ah. Walau secara zahir kita lihat buih-buih itu semacam menguasai air, karena rabian tampak secara jelas ya posisinya di atas air, tapi dia adalah buih yang tidak berumur panjang, yang pada akhirnya dengan waktu yang sangat singkat dia akan menghilang. Seperti itulah kebatilan, sekalipun dia seolah-olah semacam menguasai dalam kehidupan, tapi hakikatnya dia lemah seperti buih. Demikian juga kebatilan itu diibaratkan Allah seperti kotoran-kotoran yang membalut logam murni yang ketika dibakar, maka dia juga akan mengeluarkan buih, ya ini kotoran-kotoran, logamnya adalah al-haq, sedangkan kotoran-kotoran tersebut adalah al-batil. Kemudian setelah perumpamaan itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sesudahnya orang-orang yang menyambut sambutan dan seruannya dengan menjanjikan untuk mereka al-husna, yaitu surga atau kehidupan yang baik. Dan sebaliknya bagi mereka orang-orang yang tidak menyambut seruan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat kembali, dan mereka juga akan mendapatkan hisab yang buruk yang digambarkan oleh Allah kepada kita seandainya mereka memiliki apa saja yang ada di muka bumi dan semisalnya. Kemudian mereka akan jadikan itu ya sebagai laftadau bih, ya mereka akan jadikan itu sebagai penebus diri mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ lau yang tentunya menunjukkan kemustahilan. Setelah penjelasan-penjelasan tersebut, maka di ayat kita malam ini Allah mengatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Afaman atau hamzah itu disebut istifhamiyah. Maknanya pertanyaan. Bila kita memahami ayat ini, maka tentu di a'ma itu ada tanda tanya. Afaman ya'lamu.
annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma? Al-jawab la. Kira-kira begitu. Yang artinya apa may ya'lam? Adakah orang-orang yang mengetahui annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma, bahwa apa yang diturunkan kepadamu ya Rasul kami dari Tuhanmu, mengetahuinya bahwa ia adalah satu kebenaran sama dengan orang-orang buta, ya, tentu jawabannya pastilah tidak akan pernah sama. Gitu ya. Jadi adakah orang-orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ya Rasulullah, ya, mengetahuinya bahwa ia adalah kebenaran sama dengan orang-orang buta? Kita katakan tentu jawabannya pastilah tidak akan sama. Dan di sesudahnya Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat menyadari perumpamaan dan mengambil pelajaran. Di dalam ayat ini, sekalian, kaman huwa a'ma, ya, seperti orang yang buta, tentu di sini, ya, makna buta bukan menunjukkan kedua mata mereka tidak berfungsi, tapi buta yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah buta hati, ya, buta hati. Karena kata para ulama, mengingat betapa jelas dan terangnya ayat-ayat Allah dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam kandungan ayat tersebut, ya, seandainya orang bermodalkan dua mata saja, maka dia akan menjumpai petunjuk dan kebenaran itu tanpa memerlukan yang lain. Akan tetapi mereka yang memahaminya, padahal begitu jelas dan terangnya, maka atas dasar itulah mereka dikatakan buta. Maknanya buta hati. Itu satu. Kemudian bila kita kaitkan ayat ini kepada ayat-ayat kita sebelumnya, tentu tidak akan sama, ya, keadaan orang yang mengetahui kebenaran yang diibaratkan oleh Allah dalam perumpamaannya seperti air yang mengalir, ya, dari langit ke lembah-lembah dengan ukuran yang sesuai, ya, itulah dia al-haq. Adapun mereka yang buta diibaratkan seperti buih, ya, diibaratkan seperti buih yang tidak bermanfaat, ya, yang akan cepat dan hilang keberadaannya. Itu dia. Jadi kaman huwa a'ma. Dan menurut kajian sebahagian ahli tafsir, mereka menggarisbawahi dalam ayat ini
di mana Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan antara orang-orang yang mengetahui dengan orang buta. Tidak memperhadapkan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, tapi di sini kita tengok redaksi ayat afaman ya'lamu dengan huwa a'ma. Ya. Memperhadapkan antara orang tahu dengan orang yang buta. Nah, dan ini salah satu ketinggian ya bahasa Al-Qur'an, sebab menurut kajian para ulama, ya, kenapa diperhadapkan antara orang yang tahu dengan orang yang buta, ya, karena mereka mengatakan bahwa hanya kebutaan hatilah yang akan menjadikan seorang menolak hakikat yang sangat jelas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya melalui Al-Qur'an. Ya. Taib. Karena manusia ketika dia menghadapi hakikat kebenaran itu akan terdiri dari dua kelompok. Satu adalah kelompok orang yang melihat sehingga dia tahu, ya. Dan yang kedua adalah kelompok orang yang buta sehingga dia tidak mengetahui. Nah, ini salah satu kajian para ulama ya terhadap redaksi ayat ini yang kita katakan tadi, memperhadapkan antara orang yang tahu dengan yang buta, bukan dengan orang yang tidak tahu, ya, tapi orang yang tahu dengan orang yang buta. Karena seperti mereka katakan bahwa ketika menghadapi hakikat satu kebenaran, orang akan berada ya di dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang mengetahui, ya, kelompok pertama orang yang melihat, lalu dengan itu dia akan mengetahui. Atau yang kedua adalah kelompok orang buta yang dengan itu sehingga dia tidak mengetahui. Itu kajian para ulama seperti Said Qutb rahimahullah. Lalu kata Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sajalah, ya, yang dapat menyadari atau memahami satu perumpamaan Allah, ya, dan juga hanya mereka lah yang bisa mengambil pelajaran, ya, dari perumpamaan itu atau dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Al-albab, Bapak sekalian, dia jamak dari lubbun. Ya, dia jamak dari lubbun yang secara singkat maknanya itu adalah sarifati. Ya, sarifati dari sesuatu, maka itu disebut lubbun. Nah, maka kacang tuh, ya, kacang isinya itu disebut lubbun. Ya. Nah, sedangkan kepada manusia, ya, bahwa lubbun mereka itu adalah akalnya. Makanya ulul albab adalah orang-orang yang berakal. Tentu orang-orang yang memfungsikan akalnya secara baik. Ya. Mereka yang memfungsikan akalnya secara baik sehingga mereka menemukan kebenaran, maka mereka itulah yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang ulul albab.
orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang berakal. Karena itu kata para ulama mengenai ayat ini, ulul albab, ya, bukan sekadar mereka orang yang mempunyai kemampuan berpikir secara cemerlang, ya. Karena orang kafir pun, ya, banyak di antara mereka yang punya pikiran-pikiran cemerlang. Ya, tapi belum tentu dengan pikiran-pikiran yang cemerlang itu mereka dikategorikan dengan ulul albab. Tapi orang-orang yang dikatakan ulul albab, di samping mereka mempunyai pikiran-pikiran yang cemerlang, tetapi juga mereka mempunyai kemampuan berpikir, ya, yang disertai dengan kesucian hati. Sehingga dapat mengantarkan pemiliknya untuk meraih kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu serta terhindar dari kesalahan dan kemungkaran. Itulah orang-orang yang disebut ulul albab. Ya, itu yang disebut dengan orang-orang yang ulul albab. Jadi bukan sekedar punya akal yang bagus, punya ide-ide yang cemerlang, ya, tidak. Tapi mereka juga mempunyai, ya, pemikiran dan kesucian hati yang dengan itu mereka bisa tangkap satu kebenaran dan mengamalkannya, dan juga bisa mereka mengetahui satu kesesatan, ya, serta menjauhi kesesatan itu. Itulah yang dikatakan ulul albab, yang ciri-cirinya akan ditegaskan di ayat-ayat sesudahnya. Jadi innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi hanya orang-orang yang ulul albab sajalah, ya, yang mampu memahami perumpamaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ingin disampaikan Allah lewat perumpamaan itu, dan mereka juga lah yang bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian di sesudah penegasan itu, maka Allah sebutkanlah ciri-ciri dari ulul albab serta apa yang akan mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari, ya, kecemerlangan pikiran mereka dan amal soleh yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, wala yanqudunal mitsaq, dan mereka tidak membatalkan perjanjian. Ya. Di sini alladzina yufuna, yufunani Bapak sekalian adalah fi'lun mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan kesinambungan. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang terus-menerus atau senantiasa memenuhi, ya, janji yang diikatnya atau dikukuhkannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membatalkan perjanjian-perjanjian itu. Yang kata para ulama, baik menyangkut waktu dan tempatnya, ya, baik menyangkut waktu dan tempatnya maupun juga dalam pelaksanaannya. Baik. Jadi alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Yufuna bi ahdillah. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi janji Allah, ya,
Kata para ulama, ini mengisyaratkan Bapak-Ibu sekalian bahwa ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Ya, ada perjanjian antara manusia dengan Allah. Yang perjanjian itu disebut dia dengan mitsaq. Ya, perjanjian itu disebut dia dengan mitsaq. Taib. Di ucapan-ucapan para ulama atau pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan mitsaq ini, ya, perjanjian yang senantiasa ya dipenuhi oleh seorang hamba kepada Allah, ya, dan mereka tidak memutuskan perjanjian itu. Kata para ulama, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, dalam salah satu riwayat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa innallaha akhadzal mitsaqa min zahri Adam alaihi salam. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari sulbi Adam, dan dalam hadis ini disebutkan tempatnya yaitu Bina'man, maksudnya yakni Arafah, di padang Arafah yang kita kenal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha fanasaraha baina yadayhi. Maka Allah mengeluarkan dari tulang sulbi Adam semua keturunannya. Ya, berarti termasuk kita saat itu. Yang kata para ulama di alam zarrah. Ya, yang kata para ulama di alam zarrah. Kemudian setelah dikeluarkan lalu Allah menebarkannya di hadapannya. Kemudian Allah bertanya kepada kita di alam tersebut dengan mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah kepada kita saat itu sebelum wujud kita ada di muka bumi ini, ya. Lalu semua kita mengatakan ya qalu bala syahidna. Semua mereka menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi akan hal itu. Ya, dan dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat di surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidina an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, dan seterusnya. Ini pendapat pertama berkenaan dengan mitsaq. Wala yaqta'unal mitsaq wala yanqudunal mitsaq. Mereka tidak memutuskan ya perjanjian mereka bahwa mereka adalah hamba yang mengabdi kepada Allah, mempertuhankannya dan menyaksikan keesaannya serta menyembahnya tanpa mensekutukannya dengan apapun. Adapun pendapat mayoritas ulama bahwa alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq, ya, bentuk perjanjian antara manusia dengan Allah itu, kata para ulama, yang tak boleh diputus oleh siapapun di antara kita manusia ini adalah perjanjian berupa fitrah, di mana seperti kata Nabi SAW di hadis sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kita manusia ini terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fitrah itu apa? Nah, fitrah itu adalah bawaan lahir kita, ya, bawaan lahir kita sekalian, di mana
kita tuh terlahir dalam keadaan suci, bersih, ya. Dalam arti bersih dan suci di sini adalah terlahir dalam keadaan kita ini semuanya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan tidak diboleh dipersekutukan dengan apapun. Jadi semua kita manusia ini ya telah punya perjanjian kepada Allah bahwa terlahir dalam keadaan suci, mengakui keesaan Allah, hanya menghambakan diri kepadanya dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun, itu yang tepat. Nah, tapi sebelum ya fitrah itu terkotori oleh lingkungan. Makanya di penghujung dari hadis tersebut apa kata Nabi kita sallallahu fa abawahu yuhawwidanihi ya au yunassiranihi au yumajjisanihi. Begitu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang tuanya lah ya yang menjadikan anak yang terlahir dengan fitrah tadi itu ya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang ulul albab ya yang ciri-ciri mereka dijelaskan oleh Allah dalam ayat kita ini. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa ya memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka tidak memutus perjanjian mereka kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian sifat mereka berikutnya sebagai ulul albab adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Dan mereka adalah orang-orang yang juga senantiasa menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dia. Tentu salah satu yang dicontohkan oleh para ulama dalam kitab tafsir-tafsir mereka sekalian, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita hubungkan dan tidak boleh kita putus adalah silaturrahim. Ya, silaturrahim itu kata lainnya adalah kekerabatan ya yang diikat oleh nasab, keturunan, atau kalau bahasa lainnya juga sedarah. Ya, sedarah. Nah, ini salah satu tentu makna yang dicontohkan oleh para ulama. Ya, yasiluna ma amarallahu bih. Artinya kekerabatan yang diikat oleh pertalian darah ini ya, baik dari pihak usul. Usul itu berarti asal kita, yaitu ayah atau ke atas. Ya, ayah atau ke atas. Baru furu'. Ini anak cucu ke bawah. Ya, anak cucu ke bawah. Yang tentunya baik dari pihak ayah, baik juga dari pihak ibu. Ya. Kemudian kalau kita ke samping adalah saudara. Ya, saudara sekandungkah, saudari seayahkah, saudara seemakkah, ya, atau paman, pakcik kita, ya. Kalau ke samping kiri kita ke pakcik kita, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Pakcik di sini termasuk pakcik kita. Jadi pakcik dan makcik kita nih, ya, am dan ammah. Baik, itu adalah satu pertalian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, jangan sampai terputus. Ya. Dan inilah salah satu atau yang kedua ya, dalam ayat ini satu sifat
ya, atau amal yang dilakukan oleh mereka yang dipuji oleh Allah dengan ulul albab. Ya, mereka orang yang terus-menerus senantiasa menyambung ya apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Yang secara khusus tentunya kita bilang hubungan silaturrahim. Hubungan rahim. Ya, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam salah satu hadis sahih ya bahwa tidaklah termasuk dari golongan kami kata Nabi sallam orang yang memutus silaturahim. Nauzubillah. Ya, yang hubungan ini sangat sangat banyak hal-hal yang dapat memutuskannya. Ya, hubungan kekeluargaan ini adalah salah satu hubungan yang banyak faktor-faktor yang menyebabkannya bisa renggang bahkan bisa putus. Ya, yang paling terbanyak membuat hubungan silaturahim bisa renggang atau bisa putus itu biasanya adalah karena mal, harta, karena duit. Ya. Nah, karena itu ulul albab ya, ulul albab sekalipun misalnya mereka tidak bisa menghindari perselisihan di antar keluarga, tapi mereka tidak akan pernah sampai memutuskan. Akan senantiasa mereka jaga ya hubungan-hubungan tersebut sebab itu adalah perintah Allah untuk untuk terus-menerus ya dikokohkan, dikuatkan dia ya supaya tidak luntur, supaya dia tidak rapuh, supaya dia tidak terputus. Makanya salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam hal ini yaitu masalah sedekah. Ya, di mana bila kita memberikan sedekah kita atau bantuan kita kepada orang-orang yang sedarah dengan kita, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana kita akan dapat pahala dua. Satu ajrus sadaqah, pahala dari sedekah itu sendiri. Yang kedua adalah ajrul qarabah. Ya, ajrul qarabah itu maksudnya adalah pahala sebab dengan sedekah kita ini kita tuh dinilai oleh Allah ya orang yang orang yang mengokohkan ya tali persaudaraan. Walau kata para ulama, Bapak sekalian, makna dari ayat ini tidak tertentu kepada silaturahim saja, tapi juga walladzina yasiluna ma amarallahu bih, yaitu hubungan ya baik kepada siapapun, ya baik kepada hubungan harmonis sesama manusia, ya begitu juga ya yasiluna ma amarallahu bihi ya ayyusal juga hubungan baik kita ya kepada selain manusia juga seperti binatang, hewan, tumbuhan ya dan juga lingkungan ya dan juga lingkungan. Nah, jadi ayat ini juga kata para ulama ya yang menunjukkan kepada kita perlunya semua manusia ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan ya di antara kita dan menghindarkan terjadinya ya perpecahan sehingga hilanglah ya kesatuan, hilanglah ya persatuan yang bila hilang ini tentunya akan berdampak ya terhadap kenyamanan hidup bagi kita dalam bermasyarakat. Tapi bila satu masyarakat
mereka saling menjaga persatuan dan kesatuan, sekalipun mereka dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik warna kulit, ya, berbeda latar belakang nasab, ya, keturunan, bahasa, adat, istiadat dan seterusnya. Tapi itu semua di perbedaan itu tidak menjadikan kita tercabik-cabik dan terputus-putus. Tapi dengan perbedaan kita itu dituntut untuk, ya, bersatu. Karena Allah mengatakan, ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, yang tujuannya itu adalah untuk supaya kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Ya, makanya istilah orang-orang kita di negeri kita, ya, karena tak kenal maka tak sayang, karena tak sayang maka tak cinta, kan begitu. Baik, itu sekalian lebih kurang penjelasan para ulama kita tentang sifat ulul albab yang kedua dalam ayat ini, ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Kemudian wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, sifat mereka berikutnya adalah wa yakhshawna rabbahum. Mereka senantiasa takut, ya, terhadap Tuhan yang baik kepada mereka, yang menciptakan mereka, mengatur hidup mereka, memberi rezeki kepada mereka. Dan juga wa yakhafuna su'al hisab, mereka juga senantiasa, ya, ada rasa takut, ya, terhadap buruknya hisab, hari perhitungan. Nah, inilah sifat ma'nawiyah dari mereka, atau apa kita bilang amal qalbi mereka, ya, amal qalbi mereka, amalan hati mereka itu ada di sana khasyah, ada di sana khauf, ya, ada di sana khasyah, ada di sana khauf. Baik, di antara para ulama, Bapak sekalian, ada yang mengatakan bahwa antara yakhshawna dengan yakhafuna itu maknanya sama, ya, yang artinya adalah takut. Khasyah takut, yakhafuna juga takut. Jadi wa yakhshawna rabbahum, mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka juga senantiasa takut terhadap buruknya hari perhitungan. Baik. Cuman diangkat kedua-dua lafaz ini di dalam ayat ini, kata para ulama, untuk tanawu. Tanawu itu maknanya, ya, supaya ada istilahnya keduanya sama, disebutkan yakhafuna setelah yakhshawna, ini untuk untuk tujuan penganekaragaman, ya, untuk tujuan penganekaragaman, dan supaya tidak ada kalimat yang berulang-ulang, ya. Jadi wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi yakhshawna adalah yakhafuna, yakhafuna adalah yakhshawna. Ini menurut sebahagian ulama. Tapi di antara ulama kita ada yang mengatakan bahwa
Dua lafaz ini, ya, sekalipun dia dengan makna takut, akan tetapi dari segi isti'mal pemakaiannya itu ada perbedaan. Nah, apa perbedaannya? Kata para ulama, ya, kalau khasyah atau yakhshawna, Bapak sekalian, ini adalah rasa takut, ya, yang ada pada hati seseorang atau pada diri seseorang. Tapi takut yang disertai oleh penghormatan dan pengagungan terhadap siapa yang kita takuti, ya, disebabkan tinggi dan dalamnya pengetahuan kita tentang diri yang ditakuti itu. Makanya apa kata Allah di Fatir? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, innama yakhshallaha, ya, hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah al ulama, mana orang-orang yang berilmu. Jadi itu khasyah. Ya, ada di sana rasa takut yang disertai oleh penghormatan dan pengagungan terhadap siapa yang ditakuti, tentunya di sini adalah Allah, disebabkan karena taunya mereka agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakhafuna, takut juga maknanya kita katakan, tapi di sini boleh jadi dia takut yang bercampur dengan kebencian. Ya, yang bercampur dengan kebencian. Itu dari segi isti'malnya. Jadi yakhafuna ini adalah takut yang ada di diri seseorang yang bisa ada di sana rasa benci terhadap siapa yang dia takuti. Ya, ada rasa benci terhadap siapa yang dia takuti, atau takut, ya, karena ketidaktahuannya terhadap hakikat siapa yang dia takuti. Itu kata para ulama, perbedaan antara yakhshawna, ya, perbedaan antara lafaz yakhshawna dengan yakhafuna yang menurut bahasa kita ya maknanya sama-sama takut. Baik, itu yang pertama. Kemudian bila kita tengok sekalian, bila kita tengok objek dari dua kalimat ini, ya, yakhshawna, objeknya di sini adalah rabbahum. Jadi maknanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut yang disertai oleh penghormatan dan pengagungan, ya, terhadap Tuhan mereka. Jadi rabbahum dari kata rububiyah, ya, rabbahum maknanya adalah Tuhan yang menciptakan mereka, yang mendidik mereka, yang mengatur mereka, yang memberikan kecukupan kepada mereka. Jadi dari objek tersebut, yaitu Allah Rabbahum, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang takut kepada Tuhannya, ya, itu disertai oleh roja, disertai oleh harapan. Karena yang mereka takuti adalah Tuhan yang mengatur hidup mereka, yang yang mencukupi keperluan mereka, menciptakan mereka, dan yang mendidik mereka. Jadi kata para ulama, wa yakhshawna rabbahum, para ulul albab ini mereka ada khasyah kepada Allah sebab di sana ada harapan besar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa yakhafuna su'al hisab, ya, mereka takut terhadap, ya, buruknya hari perhitungan, ya, terhadap buruknya hari perhitungan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam salah satu hadis sahih, ya, man nuqisha udzib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa yang siapa yang nuqis,
Maknanya siapa yang disuruh, siapa yang dibuka lembaran-lembaran keburukan dan kebaikannya atau jejak rekamnya selama di dunia ini, ya pasti dia akan pasti dia tidak akan selamat. Ya, kata Nabi, "Menuqisha udzib." Ya, siapa yang dibuka lembaran-lembaran atau jejak-jejak rekamnya selama di dunia ini, ya, maka dia tidak akan pernah selamat. Pasti dia akan disiksa. Nah, itu maksud dari su'al hisab. Ya, su'al hisab. Baik, kemudian sekalian, sifat mereka berikutnya sebagai ulul albab itu adalah walladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa sabar. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Tapi kesabaran mereka itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ibtigha' ya wajhi rabbihim, untuk mencari keridhaan Tuhan mereka. Dan di sini sabar itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala aspek-aspeknya, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan mereka bersabar, ya. Berarti kesabaran yang dimaksud dalam ayat ini mencakup segala aspek kesabaran yang dirangkum atau diperingkas para ulama, ya, khususnya ulama-ulama akidah itu kepada tiga aspek. Satu, tentunya bersabar ketika menghadapi musibah, atau dalam bahasa lain itu bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyulitkan atau menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah bersabar dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah, ya, di saat menjunjung semua dan melakukan perintahnya. Sedangkan yang ketiga adalah yaitu kesabaran menghindari segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga aspek tersebut, ya, dikandung oleh lafaz walladzina sabaru. Mereka orang-orang yang memang sabar baik terhadap ketentuan Allah berupa takdir yang tidak mengenakan, atau sabar dalam ketaatan, begitu juga sabar, ya, dalam menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kesemua itu mereka lakukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kemudian wa aqamus shalah. Mereka juga mendirikan salat. Baik salat sunnah, begitu juga apalagi salat wajib. Mereka tunaikan dengan menyempurnakan segala rukun dan syaratnya, serta berkesinambungan tidak putus-putus. Ditunaikan secara khusyuk dan tawadhu. Nah, itu wa aqamus shalah. Lalu kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka juga menginfakkan sebahagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Nah, jadi wa mimma, mereka menginfakkan mimma, min dengan ma, asalnya itu dibuang nun, kemudian menjadi mimma, yang asalnya itu adalah min dengan ma. Min itu disebut tabi'idiyah, min yang menunjukkan sebahagian. Artinya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita manusia ini, bila berinfak itu hanya menginfakkan sebahagian dari apa yang kita punya, bukan semuanya. Nah, itu satu. Yang kedua, dijelaskannya sebahagian dari apa yang kami beri rezeki atas mereka itu menunjukkan juga, kata para ulama, bahwa ayat ini, ya, memerintahkan kita untuk, ya, menabung, ya,
memerintahkan kita untuk menabung, untuk menyimpan. Ya, karena tidak semua bila kita dapat, bila kita punya pemasukan, maka pada saat yang sama kita infakkan semuanya enggak. Nah, tapi ayat ini ya dari firman Allah mimma razaqnahum ini menyuruh kita berinfak tapi juga sekaligus memerintahkan kita untuk menabung, untuk menyimpan. Tuh ya. Nah, kemudian juga kata para ulama wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah, juga dari ayat ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita melalui ayat ini bahwa wa anfaqu mimma razaqnahum ya. Apa yang kita infakkan itu ya, apa yang kita infakkan itu ya, di samping tadi kita katakan bukan semua, hanya sebahagian ya, hanya sebahagian saja yang kita infakkan ya. Juga ada tuntutan kepada kita lewat ayat ini untuk bekerja keras ya, untuk bekerja keras sehingga rezeki yang kita peroleh itu bisa melebihi keperluan ya dan keperluan hidup kita ya, sehingga kita infakkan sebahagian ya untuk keperluan kita ya, atau untuk sedekah kita atau infak wajib kita seperti zakat, tapi juga sisanya ada yang kita simpan. Begitu kata para ulama, wa mimma razaqnahum. Adapun tata pelaksanaannya itu ya, itu tergantung keadaan. Bisa sirran ya, dengan cara sir, rahasia-rahasia, hanya kita dengan Allah yang tahu ya, untuk menjaga keikhlasan dari apa yang kita infakkan, atau juga terkadang wa'alaniyah ya, wa'alaniyah secara terang-terangan kita berinfak secara terang-terangan untuk menjadi contoh tauladan bagi orang ya, bagi orang, atau untuk memancing seseorang supaya juga mau berinfak. Nah, itu bila tujuan seperti itu kita berinfak, maka tentu berinfak secara alaniyah itu jauh lebih afdal daripada sir ya, secara rahasia. Walau terkadang ada saatnya bahwa berinfak secara rahasia itu lebih afdal daripada alaniyah. Kemudian berikutnya sekalian, dan mungkin ini yang terakhir dari sifat orang-orang ulul albab, yaitu wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ya, mereka menolak satu kejahatan tapi dengan hasanah, dengan cara yang baik. Ya, dengan kebaikan. Yaitu menolak as-sayyi'ah, menolak kejahatan atau dampak dari satu kejahatan tapi dengan cara bil hasanah, dengan cara kebaikan. Ya, ini makanya dalam hadis sahih Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya, wa atbi'is sayyi'ah ya al-hasanah. Iringkanlah di sesudah keburukan itu al-hasanah, kebaikan. Tamhuha, kata Nabi, pastilah kebaikan itu akan menghancurkan ya dan menghilangkan kejahatan itu. Makanya dalam hal ini kata para ulama bahwa salah satu cara kita menolak satu kejahatan atau menolak kejahatan seseorang dari diri kita dengan cara berbuat baiklah kepadanya. Ya, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Karena kalau keburukan kita balas dengan keburukan berarti kita sama dengannya. Nah, tapi untuk menghilangkan
dan menghindarkan kita dari satu kejahatan itu, caranya adalah tolak dia dengan hasanah. Nah, dengan mempersembahkan satu kebaikan. Makanya di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat, ya kan, apa kata Allah? Wala tastawi al-hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama, ya, antara keburukan dengan kebaikan. Lalu kata Allah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Yang bila kita lakukan itu, apa kata Allah? Ka'annahu bainaka wa bainahu adawatun, ya, yang apabila antara kita dengan seseorang ada satu permusuhan, ya, ada satu permusuhan misalnya, adawah, tapi kita tolak permusuhan itu, kejahatan itu dengan hasanah, apa kata Allah? Ka'annahu waliyun hamim. Bisa nanti, ya, permusuhan itu akan menjadi satu persahabatan yang sangat akrab, ya, waliyun hamim. Nah, itu kata Allah. Udah, itu dari ayat ini juga, Bapak sekalian, kata para ulama, ya, bahwa menolak kemungkaran, menolak kejahatan, ya, harus dengan cara yang baik. Itu juga makna ayat, harus dengan cara baik, ya, harus dengan cara yang terbaik. Yang kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, jangan kita cegah, tolak satu kemungkaran, satu kejahatan, tapi memunculkan kejahatan yang lebih parah. Ya, memunculkan kejahatan yang lebih parah. Ini harus kita hindari. Makanya apabila ada satu kejahatan atau satu kemungkaran, ya, yang apabila dicegah akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka kata para ulama di sini perlu, ya, dipending dulu pencegahan tersebut. Jangan orang melakukan satu pencegahan terhadap satu kejahatan atau kemungkaran, tapi dampaknya nanti akan memunculkan, ya, kejahatan yang lebih besar. Untuk kondisi seperti itu, maka ditangguhkan dulu untuk sementara pencegahan itu. Lalu kata Allah, ulaika lahum uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mereka, ya, ulul albab, tentunya yang disebutkan tadi sifatnya adalah tempat kesudahan yang baik. Ulaika lahum uqbad dar. Ulaika masih menunjuk kepada ulul albab yang punya sifat dan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Uqbad dar adalah tempat kesudahan yang baik. Apa itu? Surga-surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Para ulul albab itu, ya, akan memasuki surga Adanan. Ya, surga Adan yang diperintahkan Allah, yang disediakan Allah untuk mereka. Baik. Untuk menyempurnakan kegembiraan dan kebahagiaan mereka di surga Adan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dengannya, masuk jugalah wa man salaha min abaihim, ya, dan masuk jugalah bersama mereka orang-orang yang saleh, ya, dari orang tuanya, dari ibu bapak mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, maksudnya dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucu mereka. Inilah salah satu kebahagiaan tersendiri, ya, yang dilengkapkan oleh Allah untuk menambah kesempurnaan
dari kenikmatan yang mereka rasakan dan peroleh. Ya, mereka bukan sekedar masuk ya sendiri ke surga tersebut, tapi juga bersama mereka kerabat-kerabatnya, ada orang tua, ada pasangan hidup, istri atau suami, dan juga di sana ada anak cucu. Jadi makin lengkaplah kegembiraan mereka di dalam surga ya adan tersebut. Nah, ini adalah salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu waman salaha. Ya, yang saleh. Nah, yang saleh dari orang-orang yang disebutkan tadi, abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, menunjukkan bahwa sang anak ya dalam ayat ini digolongkan dia kepada ulul albab yang dari segi keimanan dan keislaman serta amal solehnya itu lebih tinggi dari orang tuanya, lebih tinggi dari anak istrinya, ya sehingga mereka menyusul dan disatukan di tempat yang sama, ya ini kata para ulama untuk melengkapi kegembiraan mereka. Dan yang menambah lagi kegembiraan bagi ulul albab setelah mereka di dalam surga bersama keluarganya, kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan mereka juga ya akan masuk kepada mereka tentunya di surga yang disiapkan untuk mereka itu para malaikat min kulli babin, dari seluruh penjuru, ya dari setiap pintu. Dari setiap pintu malaikat senantiasa datang menjumpai mereka, membawa kabar gembira untuk mereka, menambah kenikmatan bagi mereka. Subhanallah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Min kulli babin, kata para ulama. Malaikat datang kepada mereka dari setiap pintu. Ini menunjukkan bahwa tempat tinggal mereka berupa surga itu sangat luas. Menunjukkan banyak pintunya. Ini menunjukkan luasnya dia. Itu kata para ulama kita. Ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Baik, begitu malaikat itu datang masuk dari pintu-pintu atau dari setiap pintu menjumpai penduduk surga yang disebut oleh Allah ulul albab, apa yang disampaikan malaikat kepada mereka? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatanlah, kesejahteraanlah untuk kalian. Ya. Salamun ini maknanya luas nih. Ya, salamun ini luas, selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari kesempitan, selamat dari kesulitan, selamat dari pertengkaran, selamat dari penuaan, dan seterusnya. Karena di surga itu tidak ada lagi tua. Salamun alaikum. Kesejahteraanlah atas kalian. Keselamatanlah untuk kalian. Tapi apa penyebabnya Bapak sekalian? Bima sobartum. Ya, dengan kesabaran kalian sebelumnya ketika di dunia. Sabar terhadap takdir Allah. Ya, sabar terhadap perintah-perintah Allah saat pelaksanaannya. Dan sabar untuk menghindari segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Itulah yang menyebabkan mereka ya mendapatkan ucapan salam yang mengasihkan dari para malaikat. Ya, fa ni'ma uqubad dar, maka itulah dia ya sebaik-baik tempat tinggal. Ya, fa ni'ma uqubad dar, itulah dia senikmat-nikmat tempat tinggal. Karena itu terakhir Bapak sekalian, ada pernah saya tengok satu video ya yang lewat di beranda kita, seorang bertanya apa yang
Apa dari semua yang diciptakan Allah ini yang tidak ada pasangannya. Ya. Jadi dari semua ciptaan Allah ini, sebagaimana Allah katakan, diciptakan itu secara berpasang-pasangan. Tapi ada satu yang diciptakan Allah tanpa punya pasangan. Ahmad. Pak Zli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Paham enggak pertanyaan saya sebagai penutup kajian kita malam ini? Kata para ulama, semua dalam hidup ini diciptakan Allah ada pasangan-pasangannya. Kecuali satu. Ada satu dari makhluk Allah yang Allah ciptakan yang tidak punya pasangan. Apa jawabannya, Pak? Saya coba, Ustaz, ya. Apa itu? Silakan. Malaikat rasanya, Ustaz. Malaikat. Iya. Baik. Yang lain. Malaikat ada enggak pasangannya, Pak? Ya, kalau laki ada perempuan. Kalau merah ada putih, gitu ya. Kalau tinggi ada pendek. Gitu ya. Besar, kecil, baik, buruk. Itu maksudnya. Ya. Berarti kalau malaikat ada setan. Malaikat itu makhluk baik, setan itu makhluk buruk. Itu pasangannya kira-kira begitu. Tapi ada satu yang tidak ada pasangannya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, itulah dia sabar. Sabar itu tidak ada pasangannya. Sabar itu tidak ada pasangannya. Karena sabar itu tidak ada pasangannya, maka dia menuntut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya berpasangan. Makanya muncullah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Begitu kata para ulama kita, ya, menunjukkan pentingnya sabar nih. Seperti ucapan malaikat kepada penduduk surga yang mereka adalah ulul albab, ya, salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraanlah atas kalian jadi batu di situ ba sababiyah, disebabkan oleh kesabaran kalian sebelumnya. Ya, sabar dalam takdir yang menyakitkan, sabar terhadap melaksanakan perintah Allah, dan sabar untuk tidak mendekati larangan dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita digolongkan kepada orang-orang ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dulu sekalian yang bisa kita pelajari dan tadabburi pada malam ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khair. Dan kita sudahi dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Oke, pamit Pak. Terima kasih. Jazakallah khair. Insyaallah, terima kasih.
aja